kuliah biasanya ya. Jadi saya akan share screen. Filenya sudah saya perbaiki tadi. Kalau Bapak Ibu mau melihat filenya sendiri di LMS bisa. Silahkan. Oke. Sudah nampak belum? Ini judulnya perilaku kesehatan. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini sebagai teorinya saja supaya Bapak Ibu bisa lebih enak nanti dalam melihat satu persatu. Jadi karena Bapak Ibu mengambil mata kuliah aplikasi teori perilaku, maka di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan perilaku itu sendiri. Ya. Jadi pengertian perilaku merupakan bagian dari aktivitas suatu organisme. Di perilaku adalah apa yang dilakukan organisme atau apa yang diamati oleh organisme lain. Ya. Perilaku juga merupakan bagian dari fungsi organisme yang terlibat dalam suatu tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus. Itu seperti itu. Jadi perilaku ya kita sehari-hari ini memiliki perilaku tertentu. Ya. Ada perilaku misalnya disiplin misalnya itu. Ya. Tapi kata perilaku disiplin itu sebetulnya terbentuk dari 3 dimensi. Bahwa kita memiliki pengetahuan disiplin itu apa. Dan kita setelah tahu bahwa disiplin itu penting, maka kita memiliki sikap untuk bisa selalu melakukan kegiatan disiplin itu dan kita bertindak untuk melakukan disiplin itu. Sebagai contoh misalnya tepat waktu ya. Pengetahuan kita tentang tepat waktu itu apa misalnya? Misalnya seseorang itu selalu hadir tepat waktu. Karena dia tahu kalau dia tepat waktu, maka itu tidak akan merugikan orang lain. Itu pengetahuannya adalah demikian. Nah, karena dia tahu bahwa kedatangan dia yang tepat waktu itu tidak merugikan orang lain, maka dia memunculkan sikap bahwa dia misalnya, dia selalu hadir, misalnya 5 menit sebelum pertemuan atau maksimal pada saat pertemuan itu dimulai, dia sudah ada. Dan dia mau bertindak, dia mau melakukan upaya untuk melakukan kegiatan yang disebut sebagai tepat waktu tersebut. Ya, contoh macam-macam, ya mahasiswa yang hadir tepat waktu, dosen, guru misalnya, atau semua orang yang terlibat dalam pertemuan. Kehadiran tepat waktu itu betul-betul sesuatu yang membahagiakan banyak orang. Anda bisa bayangkan misalnya, Anda sedang mau bepergian ke luar kota, naik kendaraan umum, katakanlah kereta api atau pesawat. Begitu keberangkatannya tidak tepat waktu, pasti kita mengomel. Ya, karena apa? Karena ketidaktepatan waktu itu merupakan suatu hal yang merugikan. Nah, jadi pengertian perilaku kita adalah perilaku kita sehari-hari. Jadi seseorang dikatakan disiplin karena dia sendiri melakukan tindakan disiplin tersebut dan dia dinilai orang lain bahwa dia itu adalah seseorang yang disiplin. Jadi perilaku itu seperti itu ya. Jadi ini sebuah aktivitas harian ya, sebuah bagian dari fungsi organisme yang terjadi secara sehari-hari itu seperti itu. Kemudian 3 kategori perilaku kesehatan, jadi kita masuk ke perilaku kesehatan yaitu preventive health behavior, illness behavior, dan sick role behavior. Ya, preventive health behavior itu artinya apa? Orang-orang yang memiliki self-awareness atau peduli dengan kesehatannya sehingga dia akan, walaupun dia belum sakit, dia berupaya untuk mencegah dirinya sakit. Itu preventive health behavior. Contoh, yaitu dalam 2 tahun ini kita mengalami pandemi, dan pandemi ini sebetulnya, pandemi ini sebetulnya merupakan merupakan sebuah trigger untuk kita, supaya kita ini punya perilaku hidup sehat dengan salah satunya mencegah kita untuk sakit. Cuci tangan, ya. Terus menjaga jarak dan sebagainya itu adalah satu bentuk preventive health behavior yang diajarkan oleh di seluruh dunia karena adanya pandemi COVID-19. Kalau illness behavior, kalau seseorang merasa kok badanku nggak enak ya, badanku nggak nyaman ya, dia mungkin akan mencoba menggunakan obat-obatan yang dapat diakses oleh dia, entah obat bebas,
bebas terbatas, jamu, dan sebagainya, karena seseorang mengalami melakukan tindakan namanya illness behavior. Wah, badanku kok meriang ya? Oh, saya tak beli obat yang saset itu misalnya gitu. Nah, kalau sick role behavior, seseorang sudah merasa sakit sehingga dia pergi ke layanan kesehatan. Aduh, gigi saya keruak, gigi saya sakit sekali. Maka saya akan pergi ke dokter gigi. Ini adalah sebuah contoh sick role behavior. Itu seperti itu, ya. Nah, terkait dengan 3 perilaku utama itu, maka ada berbagai teori perilaku kesehatan. Kita ambil 4, ada social cognitive theory, theory of planned behavior, trans-theoretical model of behavioral change, dan health belief model. Ya. Dua di antara seperti TPB dan health belief model adalah dua teori perilaku kesehatan yang cukup banyak untuk diteliti. Jadi Bapak Ibu yang meneliti di bidang perilaku kesehatan ini atau lebih ke arah social research ini, maka Bapak Ibu nanti dalam melakukan penelitian itu semuanya harus berdasarkan pada sebuah teori tertentu. Jadi dalam membuat nanti bab 2 itu, Bapak Ibu harus mengacu ini kira-kira saya akan mengacu pada teori yang mana ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena tanpa kita mengacu pada teori, maka penulisan bab 2 itu kita tidak tahu arahnya mau kemana. Karena penelitian sosial itu sesuatu yang sangat kompleks. Sehingga untuk bisa membuat itu menjadi lebih simple, lebih mudah untuk dipahami, maka kita harus mengacu pada berbagai teori yang memang ada di dalam penelitian itu. Jadi menjawab pertanyaannya Bu Tantri, kesulitannya apa? Misalnya untuk membuat konsep. Nah, karena apa? Kita belum mengetahui berbagai teori perilaku kesehatan yang mungkin akan menjadi dasar dari penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi penting ini. Jadi teori misalnya arahnya ke TPP, health belief dan sebagainya itu adalah sesuatu yang memang harus Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu. Itu seperti itu. Contohnya adalah social cognitive theory ya. Di sini dikatakan bahwa pengaruh dari pengalaman seseorang, aksi orang lain dan faktor lingkungan pada perilaku kesehatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini adalah berasal dari Albert Bandura teori ya. Social cognitive theory ini sebetulnya yang besarnya di Albert Bandura ini adalah pakar dari proses belajar. Itu seperti itu ya. Nah, ini kita buat, ini saya kasih bahasa Indonesianya. Jadi dibangun oleh pertama kali oleh seorang psikolog tahun 60-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ya, adanya bagaimana dan mengapa. Itu seperti itu. Coba saya buat highlight ya. Supaya jelas ya, bagaimana ini dan mengapa. Nah, teori ini membantu kita memahami bagaimana orang dipengaruhi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kata kuncinya, bagaimana orang dipengaruhi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Salah satu komponen utama teori kognitif ini adalah pembelajaran observasional, jadi pengamatan, observasi. Ini adalah proses mempelajari perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan orang lain melalui observasi. Seperti itu. Lalu yang kedua, teori of planned behavior ya. Namanya plan berarti behavior yang direncanakan ini seperti itu. Ya. Teori of planned behavior ini nanti perkembangan dari teori of reason behavior. Jadi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Ya, ini kata kunci nih. Bapak Ibu pasti bisa membayangkan bahwa kita sendiri itu memiliki perilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Teori of planned behavior. Setiap manusia, saya rasa juga masuk dalam konsep teori ini. Perilaku kita sehari-hari tentunya kita lakukan dengan kesadaran tertentu dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Misalnya,
Pak Yosep mau nggak pergi ke luar kota, ke luar Jawa misalnya, pada minggu depan misalnya gitu. Sebelum saya mengiyakan, mungkin saya lihat dulu kemana. Oh, ke Batam. Saya akan lihat dulu BMKG seperti apa. Ternyata di sana curah hujannya tinggi. Kan BMKG kan punya ramalan cuaca seminggu kemudian. Dan sekarang hujan terus. Kalau saya naik pesawat, itu ada risiko enggak kelamaan. Tapi kalau nggak naik pesawat, ya nggak mungkin. Tapi mungkin enggak kalau datangnya pada minggu depan, misalnya gitu. Sebelum saya mengatakan ya atau tidak. Ini contoh saya memiliki perilaku dengan cara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia sebelum saya melakukan tindakan, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui sebuah undangan ke Pulau Batam. Nah, ini termasuk dari teori of planned behavior. Ya. Planned behavior theory ini adalah peningkatan dari reason action theory. Jadi reason action theory memiliki bukti ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku, yaitu norma subjektif, subjektif norm, dan sikap terhadap perilaku. Beberapa tahun kemudian, Asem menambahkan satu faktor, yaitu kontrol perilaku persepsi individu atau perceived behavioral control. Keberadaan faktor tersebut mengubah reason action theory menjadi planned behavior theory. Seperti kita lihat gambarnya seperti apa? Oh belum, kita lihat gambarnya dulu. Nah ini gambarnya seperti ini. Ya, ada attitude toward to behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control di sini. Ya. Perceived behavioral control. Ini aslinya cuman 3 ini kalau boleh saya katakan. Nah aslinya cuman ini. Nah aslinya cuman 3 ini. Attitude, sebentar ini saya pakai ini saya keliru. Pakai laser. Nah aslinya attitude, subjective norm, dan perceived control. Kalau attitude sama subjective norm ini dari reason theory. Tapi dengan adanya tambahan perceived control ini menjadi teori of planned behavior, itu seperti itu. Ya. Jadi ada attitude, subjective norm, dan perceived control seperti itu. Kita balik lagi. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 3 macam kepercayaan, yaitu ke behavioral belief, yaitu percaya terhadap perilakunya, kemudian jadi perilaku, terus kemudian normative belief, kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut, dan C, control belief, yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang memfasilitasi atau merintangi dari perilaku dan kekuatan persepsi dari faktor tersebut. Ya. Secara keseluruhan, kepercayaan perilaku membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku. Kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subjektif, dan kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol perilaku. Dan bersama-sama sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsi akan menimbulkan niat perilaku dan selanjutnya terbentuk perilaku. Pasti memusingkan, dan supaya tidak pusing, kita lihat gambarnya tadi. Attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control di sini. Lalu ada intensi dan ini perilaku. Ini teorinya. Nah, tinggal Bapak Ibu contohnya akan meneliti bidang apa. Ini kita berikan contoh, yaitu dari penelitian S2 mahasiswa di tempat kita yang sudah selesai. Dia ingin meneliti apa nih? Kerangka teori penelitian intensi swamedikasi di kalangan masyarakat Kecamatan Umbul Harjo, Jogja pada masa pandemi COVID, tinjauan teori of planned behavior. Intensi swamedikasi. Apa itu intensi swamedikasi? Apa? Menimbulkan niat perilaku, behavioral intention di situ. Ya, di sini. Ini ada berarti di sini perilaku swamedikasi, intensi swamedikasi, lalu lihat dari terjemahannya, attitude-nya apa, subjektif normnya apa, perceived behavioral control-nya apa. Ya. Misalnya seseorang untuk memiliki perilaku swamedikasi, maka attitude-nya misalnya alasan secara sikap karena apa? Oh, dia praktis swamedikasi itu, biayanya murah, persepsi kalau penyakitnya ringan, percaya bahwa swamedikasi itu efektif, efeknya cepat, atau dia takut pergi ke dokter. Nah, ini adalah informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai riset terdahulu. Ini yang penting yang saya tambah. Ini jadi nomor 1 sampai 6 ini bukan karangannya mahasiswa ini. Jadi mahasiswa ini mencari tentang perilaku swamedikasi itu kalau sikap dipengaruhi apa? Oh, ternyata terkait dengan praktis, biaya murah dan sebagainya, dicari dari berbagai riset.
Lalu dari subjektif normnya apa? Oh, ternyata untuk mendapatkan perilaku sebuah medikasi itu mendapat informasi dari teman, keluarga, tetangga, apoteker, ataupun tokoh masyarakat. Terus yang perceived behavioral control, ya, termasuk perceived behavioral control, kontrol perilaku persepsinya dipengaruhi apa? Ada tidaknya asuransi, jarak tempat tinggal, menghemat waktu, pengalaman masa lalu, kemudahan akses, iklan, produk kualitas, pengalaman periksa dokter, dan kondisi pandemi. Jadi poin 1 sampai 9 ini juga bukan karangan dari peneliti ini, tapi ini merupakan hasil upaya pencarian literatur terkait perceived behavioral control terkait perilaku swamedikasi. Masih ditambah yang mempengaruhi 3 ini, attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control adalah faktor demografi, entah usia, jenis kelamin, tingkat pengetahuan, pendidikan, status pekerjaan, dan status ekonomi. Nah, ini yang namanya nanti adalah hasil kajian literatur yang ada di bab 2 yang nanti menghasilkan namanya konsep teori seperti yang dikatakan kok konsep teori apa sih? Kerangka teori penelitian. Ini kerangka teori penelitian. Jadi bab 2 itu nanti menghasilkan kerangka teori penelitian serta kerangka konsep penelitian. Kalau kerangka teori penelitian ini adalah apa? Hasil kajian-kajian literatur yang sudah Anda baca lalu diringkas dalam sebuah bagan seperti ini. Nah, tidak semua ini diteliti tentunya. Makanya nanti timbul kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep penelitian itu yang diteliti sampai mana saja. Ya. Kalau tadi terkait dengan intensi, berarti hanya menghitung sampai intensi, tidak sampai perilaku, misalnya begitu. Itu hal yang perlu kita ketahui bersama. Ini jadi supaya Bapak Ibu menjadi tahu bahwa untuk membuat bab 2 ini memang butuh waktu yang cukup panjang, bacaannya harus banyak, dan semuanya itu diarahkan dari bab 1-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau bab 1-nya belum matang, maka nulis bab 2-nya juga akan menjadi lebih sulit. Itu seperti itu. Itu seperti itu ya. Nah, kalau behavioral change model tadi sudah sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat di sini sumber informasinya. Lalu kita melihat trans-theoretical model of behavioral change ya sini. Jadi ini ada fase-fase untuk perubahan seseorang dari pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance. Apa itu? Misalnya, ini contohnya ini. Jadi kalau yang trans-theoretical model of behavioral change itu TTM stage-nya ada 5, itu di pre-kontemplasi sampai maintenance ya. Ini behavioral intention, jadi niat untuk melakukan itu, lalu ini perilakunya di sini. Jadi ini niat untuk melakukan perilaku, behavioral intention, ini perilakunya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dari ini Bapak Ibu bisa memilih, saya mau melihat behavioral intention-nya berarti hanya meneliti 1, 2, dan 3. Tapi saya kalau mau melihat behaviornya, berarti ya ibaratnya dari 1 sampai 5, tapi persisnya mulai dari preparation juga bisa. Nah, ini bisa menjadi sebuah kerangka teori. Jadi kerangka teorinya trans-theoretical model of behavioral change diuraikan semua, tapi nanti akan diteliti, oh saya hanya meneliti 1, 2, dan 3. Kalau yang behavior, saya akan meneliti 3, 4, dan 5. Nah, di sini macam-macam. Sebagai contoh adalah orang berhenti merokok ya. Pre-contemplation itu dia tahu merokok itu merugikan kesehatan. Misalnya ya, karena saya kalau merokok kok saya sesek ya. Tapi dia tetap merokok. Itu namanya pre-contemplation. Jadi dia belum berminat untuk berhenti sama sekali ya. Kalau kita sebagai seorang tenaga kesehatan dan melihat seseorang itu merokok dan merugikan kesehatannya, maka kita bisa melakukan berbagai intervensi gitu ya, seperti itu. Kalau fasenya masih pre-contemplation, di sini kita berikan strategi kontervensi, strateginya salah satunya misalnya gamification, diberikan video pembelajaran tentang betapa pentingnya kesehatan itu. Misalnya begitu. Kalau fase kontemplasi, dia tahu merokok merugikan kesehatan dan komitmen. Saya akan berhenti merokok dalam 6 bulan ke depan. Itu sudah contemplation. Ya. Nah, untuk memperkuat kontemplasi ini ya diberikan pendidikan, diberikan video-video yang lebih mengarahkan,
bagaimana pentingnya untuk berhenti merokok, ya, gitu ya. Itu seperti itu. Preparation ini sudah mulai start. Ya. Dia sudah start, saya hari ini akan berhenti merokok. Dia hari ini sudah tidak merokok. Itu sudah preparation. Kalau action itu sudah melakukan aktivitas berhenti merokok minimal 6 bulan. Itu sudah action. Ya. Kalau ini mau diperkuat strateginya misalnya pengaruh sosial, apakah ada pengaruh sosial kenapa seseorang itu bisa konsisten berhentinya ada yang 6 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 tahun, mengapa ini bisa menjadi sebuah riset tersendiri kalau masuk di sini juga. Kalau maintenance misalnya lebih dari 6 bulan. Ya, lebih 6 bulan. Nah, lebih dari 6 bulan itu maintenance, bagaimana memaintain seseorang untuk tetap berhenti merokok gitu, padahal dia hidup di tempat kerja yang full asap rokok misalnya gitu. Maka kita harus memaintenance di sini dengan memakai apa? Misalnya kalau ada problem, ya problem itu harus diketahui lalu diatasi, atau kita memakai pengaruh dari orang luar, atau kita memakai video-video pembelajaran yang lebih memberikan penjelasan mengenai orang yang sudah berhenti merokok nanti aktivitasnya bisa seperti ini loh. Bisa kesehatannya lebih meningkat dan tetap bisa kreatif walaupun tanpa rokok dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini fasenya banyak, tidak perlu diteliti sebanyak ini. Kita mengambil 1-2 poin aja adalah sesuatu yang sangat bagus misalnya demikian. Lalu health belief model ya. Health belief model is ini ya. Jadi untuk mengguide promosi kesehatan dan preventif ya, program preventif terhadap pencegahan penyakit ya. Health belief model ini ada berbagai komponen yaitu terkait perceived susceptibility yaitu kerentanan yang dirasakan, perceived severity keparahan yang dirasakan, perceived variant hambatan yang dirasakan, sama perceived benefit manfaat yang dirasakan. Nah, ini health belief model itu bicara tentang 4 poin ini ya. Ini kita bisa buat poin-poin kuesionernya juga bisa melalui hal seperti ini ya. Jadi health belief model adalah sebuah model yang menjelaskan pertimbangan individu sebelum individu berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit ya. Jadi di sini health belief model menurut Becker dalam Abraham and Sharon mengatakan kepercayaan individu terhadap hidup sehat yang pada akhirnya akan menimbulkan perilaku hidup sehat pada individu di mana perilaku ini dapat berupa pencegahan atau penggunaan fasilitas kesehatan. Jadi health belief model bagaimana seseorang memiliki perilaku preventive health behavior atau terkait dengan sick rule behavior, misalnya salah satunya yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ini contohnya, teman-teman bisa mengakses di sini Bapak Ibu, penerapan health belief model terhadap keputusan keluarga untuk melakukan kunjungan ke puskesmas dalam penanganan dini dengue hemorrhagic fever, gitu. Jadi health belief model di sini dengan 4 komponen ini, orang kena demam berdarah itu yang dirasakan apa, kerentanan dirasakan itu apa, keparahannya seperti apa, hambatan yang dirasakan apa, dan manfaat yang dirasakan apa kalau misalnya dia sudah, jadi penyakitnya, kerentanan dirasakan sama keparahan dirasakan itu apa, lalu dari 2 ini, kalau dia mau ke tenaga kesehatan atau ke layanan kesehatan, hambatan dirasakan apa, lalu tapi kalau sudah mau ke sana, manfaat yang dirasakan apa. Ini sesuatu yang didekati dengan health belief model. Jadi ini penerapan health belief model terhadap keputusan keluarga untuk melakukan kunjungan ke puskesmas. Ini contohnya di jurnal Lentera ini September 2016. Jadi Bapak Ibu harus mencoba membaca informasi-informasi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pembuatan bab 2 ya. Kita beri contoh pada salah satu tesis S2 yang sudah selesai. Intensi swamedikasi di kalangan masyarakat Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19, tinjauan Theory of Plant Behavior. Ini judulnya ini. Tinjauan pustakanya ada A sampai I ya. A, B, C, D terkait coronavirus disease, ini menjelaskan tentang COVID-19. Terus perilaku pencarian pengobatan, health seeking behavior, perawatan mandi, dan swamed, serta faktor mempengaruhi perilaku swamedikasi itu menjelaskan tentang intensi swamedikasi. Jadi swamedikasi dia mendekatinya dari sisi perilaku pencarian pengobatan, perilaku perawatan mandiri, serta faktor yang mempengaruhi perilaku swamedikasi. Ini teorinya di sini.
Lalu TPB-nya diambil dari aplikasi TPB dalam memprediksi intensi perilaku swamedikasi. Jadi aplikasi TPB dalam memprediksi intensi perilaku swamedikasi. Lalu state of the art, berbagai riset yang sudah ada, lalu landasan teori, hipotesis, dan kerangka konsep penelitian. Itu seperti itu. Jadi A sampai D merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan judul lebih mendalam. A sampai D di sini, ya judulnya lebih mendalam. Nah, kalau di sini mulai E di sini untuk menjelaskan kerangka teori dan kerangka konsep seperti itu. Nah, ini state of the art dan kajian penelitian. Jadi mahasiswa ini melakukan publikasinya dua hal, yaitu literatur review dan hasil risetnya. Ini saya mengapresiasi penelitian ini karena bacaannya banyak sekali, terutama untuk literatur review. Kita lihat di sini ada literatur reviewnya itu cukup banyak. Di sini juga membandingkan tentang dari sisi desain, jumlah sampel, lokasi, prevalensi swamedikasi, gender yang dominan, usianya, tingkat pendidikan, penyakit, jenis obat, tempat membeli, serta sumber informasi. Ini poin-poin yang menjadi kajian dari studi literaturnya ini. Ada cukup banyak nih. Ada cukup banyak ya, di sini. Nah, dengan melakukan studi literatur ini maka lebih mudah untuk mencari research gap-nya, ya, research gap-nya menjadi lebih gampang, ya. Dan juga dengan literatur review ini penulis menjadi lebih luas wawasannya akan TPB, teori plan behavior ini yang menjadi objek penelitian dan lebih mudah untuk membahas data hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya bab 2 itu isinya adalah semua informasi dari berbagai riset yang Bapak Ibu baca, sehingga bab 2 itu adalah kumpulan informasi yang akan mewarnai penelitian Bapak Ibu dari sisi nanti penggalian pengambilan data, analisis sampai interpretasi sekaligus membahas Bapak Ibu. Jadi seandainya proposal itu sudah jadi, bab 1, bab 2, dan bab 3, itu ibaratnya 50% penelitian itu sudah jadi Bapak Ibu. Karena bab 1-nya pengarahnya jelas mau kemana, bab 2-nya informasi yang sudah digali, sudah ditulis semua di situ. Jadi kalau membahas ya tinggal melihat referensi apa yang sudah pernah dibaca, dan yang ketiga metode penelitian yang menjadi tool, yang menjadi komitmen untuk dilakukan itu sudah ada. Jadi lalu ada data, lalu dibahas. Membahasnya berdasar dari mana? Berdasar dari apa yang ada di bab 2. Itu prinsipnya adalah itu. Dari sisi bab 2 itu untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Gitu loh. Jadi membuat proposal itu bab 1, 2, 3. Lalu pas bab 4 itu dari bab 3, bab 2, bab 1 balik lagi. Itu seperti itu. Jadi modelnya berpikirnya seperti itu. Lalu kesimpulan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bab 1, bab 2, bab 3 ini adalah 50% dari riset. Sudah 50% kalau sudah selesai. Lalu tinggal melakukan penelitiannya adalah 50% lagi, sisanya adalah seperti itu. Nah, jadi kalau tadi sudah lalu state of the art tadi lalu dipilih penelitian sebelumnya tentang swamedikasi menggunakan konsep tadi kan semua literatur review terkait swamedikasi. Ternyata yang terkait dengan konsep teori plan behavior ada 3. Dari 3 ini metodenya apa, ringkasan penelitiannya apa, didapat research gap. Ya, research gap ya. Dan novelty-nya. Di sini terlihat di sini ya. Penelitian ini merujuk pada kontribusi variabel attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control, di mana kontribusi atau pengaruh lebih dalam keeratannya daripada hubungan. Nah, ini arahnya gini. Jadi adanya perbedaan variabel dan jenis analisis digunakan mendorong penelitian. Jadi kita melihat ada research gap-nya dan novelty-nya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekaligus memperjelas masalah research gap dan novelty, itu seperti itu. Ya. Nah, ini kerangka teori. Kerangka teori itu semua informasi yang sudah diperoleh di bab 2 itu lalu digambar. Gambarnya sesuai dengan teori karena kita pakai TPB. Perilaku swamedikasinya tadi ditentukan oleh macam-macam tadi, oleh literatur review-nya tadi. Lalu ini kerangkanya ini semua. Nah, lalu
ini dibaca semua. Kenapa orang melakukan perilaku sesuai medikasi? Sikapnya, karena praktis, biaya murah, persepsi penyakit ringan, dan sebagainya seperti yang saya uraikan tadi di depan. Jadi poin-poin 1 sampai 6, 1 sampai 5, setelah 1 sampai 9 ini adalah berdasarkan literatur review yang sudah dikelola tadi. Nah, ini pentingnya untuk mendapatkan kerangka teori, Bapak Ibu. Nah, lalu di kerangka konsepnya bagaimana? Kalau dari kerangka teori lalu landasan teori ya sebentar saya langsung ke kerangka konsep. Nah, ini kerangka konsepnya dia gambarnya yang umum saja. Attitude, subjective norm sama perceived behavior lalu dikelola di sini lalu dia hanya intensi swamedikasi. Dia tidak sampai pada perilaku swamedikasi tapi hanya sampai intensi swamedikasi. Itu seperti itu. Jadi dalam kerangka teori itu semua yang informasi yang disampaikan itu ditulis tapi nanti dalam kerangka konsepnya yang diteliti sampai mana? Ternyata berhentinya hanya di intensi swamedikasi. Itu seperti itu. Ini terkait yang bunder-bunder yang ini tuh apa? Bunder-bunder yang ini tuh mengacu pada ini Bapak Ibu. Mengacu pada, ini. Ini. Jadi behavioral belief, normative belief, control belief itu mengarah ke sini. Ini jadi secara gambarnya, secara ini di sini. Di attitude, subjective norm, dan perceived control yang kita uraikan tadi, itu lalu ini menjadi faktor penentu-penentunya. Di sini model kuesionernya mulai dari sini kuesionernya. Kuesionernya disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang ada di sini. Dimensi 2 yang pertama mempengaruhi attitude, dimensi yang kedua mempengaruhi subjective norm, dimensi yang ketiga mempengaruhi perceived control. Dari sini bisa dihitung attitude, subjective norm, dan perceived control, lalu mempengaruhi intention. Tentunya ada tata cara yang sudah pernah dilakukan peneliti lain dan bisa dipakai sebagai cara untuk menghitung attitude-nya berapa, subjektifnya berapa, perceived-nya berapa, dan itu mempengaruhi intention-nya seberapa besar misalnya begitu. Ini adalah contoh yang ada di penelitian tesis tadi ya Bapak Ibu. Itu seperti itu. Nah, kalau landasan teori itu semua diambil dari kerangka teori tadi. Jadi seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis ya. Suatu penelitian baru tidak bisa lepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Melakukan literatur review adalah salah satu upaya untuk bisa menuliskan landasan teori yang benar dan baik. Itu seperti itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya coba hentikan dulu presentasinya. Saya coba ada yang tadi mengumpulkan, saya berikan. Ini saya ambil ya contohnya yang tadi ya. Ini misalnya saya ambil punya Bu Ika. Ini ya Bu Ika ya dibahas sebentar punya Bu Ika. Di bab 2-nya. Ini bab 2-nya. Oke, ini bab 1, bab 2-nya. Ini belum saya baca juga. Tapi bab 2-nya ini isinya ada medication therapy management ya, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini medication therapy management di sini. Tapi ini adalah kelemahannya adalah apa? Ini tuh hanya satu paragraf ya. Satu paragraf dan ini ini 2 kalimat itu boleh. Nah, di sini cuman belum diisi diuraikan. Ini diuraikan dulu medication therapy management-nya, lalu perilaku kesehatannya, terus kemudian teori of plan behavior-nya nih, tapi ini terlalu sedikit ya ini, jadi masih terlalu sedikit. Ini gambarnya sudah ada, tapi ini harus diuraikan. Apakah akan sampai behavior atau bukan, nanti dilihat lagi. Lalu diabetes mellitus, kerangka teorinya ini masih sangat kurang kalau prinsipnya seperti ini. Jadi ini masih sangat sedikit ya kerangka teori, nanti mengarah pada yang tadi mengarahnya ke sini. Itu yang harus dibaca betul oleh Bu Ika terkait dengan judulnya pengaruh MTM terhadap self management behavior. Jadi medication therapy management itu apa, lalu self management behavior itu apa, apakah ini adalah sebuah terminologi yang sudah sesuai untuk TPB ya, self management behavior ini, dan apalagi ada outcome klinik ya di sini ya. Jadi di sini kalau pakai kerangka konsepnya tadi
Bu Ika memakai ada variabel mediator di sini. Jadi MTM harusnya berpengaruh ke outcome klinik, tapi sebelum outcome klinik terjadi itu ada self management behavior, itu seperti itu. Nah, apakah self management behavior ini akan diukur sehingga ini akan mempengaruhi ke outcome klinik, ya, atau dari MTM ke outcome klinik, tapi self managementnya ini posisinya begini. Posisinya begini. Ini kalau saya ambil, maaf ya, ini saya ganti. Ini Bu Ika. Bu Ika bisa monitor? Bisa lihat Bu Ika? Iya Pak, bisa Pak. Nah, beda kalau digini kan beda Bu Ika. Oh iya. Beda. Itu Kalau di iya, sini berarti untuk mempengaruhi ke sini itu self management behavior-nya akan berada menjadi variabel antara, tapi posisinya di sini bisa untuk menjelaskan terjadinya variabel MTM di sini untuk menjadi outcome klinik bisa terjadi karena self managementnya yang mana gitu loh. Tapi kalau beda, kalau tadi yang Bu Ika pakainya modelnya seperti ini, terus kemudian nah pakai seperti ini, berarti ini Ibu harus mengukur ini dulu. Harus Iya Pak. mengukur ini dulu, terus kemudian baru ini mengarah ke sini. Nah, pertanyaannya adalah kalau seperti ini, apakah betul self management behavior adalah sebuah mediator antara yang harus dilalui dulu? Padahal Bu Ika juga mengatakan dari MTM ini bisa langsung ke outcome klinik. Iya, iya betul. Gitu, Iya, ceritanya itu begitu. makanya saya di konsep itu masih setelah membuat itu apa namanya diagram itu, loh ini yang self Jadi bingung managementnya dong. harusnya jadi variabel Y juga ya Pak. Ya Ya, kan kalau seperti ini itu kan jadi ini mending variabel Y juga. diginikan, ini kan diginikan ini. Ya. Ya. Ini ke sini, nah ini ada self management behavior. Nah, di sini self management behavior inilah untuk menjelaskan kalau ada outcome klinik yang positif, itu self management behavior yang pengaruhnya yang mana, kalau negatif self management behavior yang pengaruh yang mana. Tetapi di sini apa namanya ya? Untuk menghasilkan outcome klinik bukan berarti harus diukur dulu semua self management behavior-nya loh. Kalau menurut pendapat saya, tapi ini tetap diukur, tapi nanti bisa menjadi sarana untuk menjelaskan outcome kliniknya kalau yang positif, mana yang pengaruhnya yang apa, buktinya apa dan sebagainya. Itu terkait dengan kerangka konsepnya itu. Nah, di sini makanya kerangka teori penelitiannya kalau terkait dengan 3 ini harus paham betul ini nanti MTM-nya yang mana yang menjadi variabel bebasnya, pemberian intervensi MTM-nya yang mana. Kan MTM ada banyak nih, medication therapy review, personal, medication action plan, intervention, dan documentation. Ini kan 5 hal, itu ambil yang mana gitu loh. Nah, ini kan sesuatu hal yang cukup besar ini MTM-nya ini besar sekali, misalnya begitu. Jadi kita harus berpikir secara kerangka teori, ini bisa menjadi kerangka teori. Ini bukan kerangka konsep, tapi di kerangka konsepnya MTM-nya ini mungkin apa yang mau diberikan, apakah dalam bentuk dalam bentuk salah satu diambil ya. Jadi yang di kerangka konsep Ini yang lebih terinci ya Pak. kerangka konsep itu yang spesifiknya Bu. Oh, Ya, di sini dari medication related action plan terkait dengan outcome klinik atau ada intervensi untuk penyakit diabetesnya, itu intervensinya dalam bentuk apa, atau bisa juga ada diberikan dokumentasi tadi yang seperti cerita kemarin dalam bentuk dia diberi modul obat diabetes lalu mengarah ke outcome klinik. Nah, itu kan berarti kan MTM-nya semua ini, tapi nanti yang di kerangka konsep mungkin terkait dengan documentation and follow up-nya ini. Jadi ada produk MTM dan follow up yang dilakukan pada pasien secara kunjungan atau apa, sehingga outcome. Nah, waktu kunjungan itu diukur self management behavior-nya untuk menjelaskan outcome klinik. Itu ide spontan saya itu ya. Jadi ide spontan saya itu walaupun saya tidak tahu persis apakah itu jalan karena itu tergantung dari referensi yang Bu Ika peroleh itu seperti itu. Karena itu harus dibuktikan bahwa itu. Jadi yang besar tadi adalah kerangka teorinya, tapi ini harus didetailkan juga. Lalu MTM-nya ini sebagai kerangka konsepnya Ibu bisa memilih
dari A, B, C, D ini mana yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk intervensinya, itu seperti itu. Nah, self management behavior-nya pada TPB-nya. Begitu yang ingin saya sampaikan sebagai contoh ya Bapak Ibu, yang sudah disampaikan Bu Ika ini menjadi sebuah contoh bagaimana cara kita mengkonsep dari bab 2 ini ya. Karena ini memang sesuatu yang sangat penting dan memang harus dilakukan dengan pelan-pelan ya. Bapak Ibu tidak bisa membuat bab 2 ini dalam 1-2 hari atau seminggu, itu sama sekali tidak bisa. Harus membacanya teratur, setiap hari minimal 1 jam, itu membaca apa, lalu dituliskan hasilnya apa, itu semuanya adalah seperti itu. Paling tidak kalau pengalaman saya membuat bab 2 itu seperti itu. Jadi harus pelan-pelan, begitu membaca, tulis dulu di kertas, nanti ditinggal kerja lagi, ambil lagi referensi, tulis di kertas, terus begitu sampai kita punya waktu untuk duduk sebentar di depan komputer, lalu menuliskan bab 2 itu sedikit demi sedikit ya, terkait dengan bab 1-nya. Itu kita belum bicara metodologi, karena dengan bab 2 yang jelas seperti itu, maka nanti metodologinya akan menjadi lebih mudah. Itu yang pengalaman-pengalaman yang ingin saya bagikan adalah seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan dulu. Ada pertanyaan kah? Atau semakin pusing? Gimana Bapak Ibu? Tidak menyangka ya Bapak Ibu ya, mengambil penelitian sosial kok sulit banget ya. Saya dulu juga gitu waktu riset pertama kali sosial, ternyata nggak mudah ya. Malah harus belajar teori-teori tertentu. Kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian sosial tanpa ada landasan informasi teori-teori yang akan kita gunakan. Kalau nggak pakai teori, nggak jalan. Penelitian-penelitian sosial itu nggak jalan. Gitu, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kalau mau akan ditanyakan itu dipersilahkan. Silahkan. Gimana? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silahkan Bu Tanti. Kalau saya kan penelitiannya tentang faktor-faktor yang mendukung sama menghambat masyarakat dalam menggunakan telemedicine. Kalau teori perilakunya saya pakai health belief model, itu benar nggak Pak? Nah, nanti dianalisis dulu health belief model tadi apa. Bentar, saya masuk dulu ke health belief model ya, supaya kita bisa bareng-bareng ya. Kita lihat dulu health belief model. Health belief model adalah, nah ini yang penting. Jadi Bapak Ibu harus, Bu Tanti harus lihat dulu health belief model itu apa tadi. Ya. Model yang menjelaskan pertimbangan individu sebelum individu berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Kalau lihat gambarnya di sini, berarti health belief model itu terkait dengan, misalnya kalau contohnya kan ini kan, penerapan health belief model terhadap keputusan keluarga untuk melakukan kunjungan puskesmas dalam penanganan dini dengue hemorrhagic fever di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ada pertimbangan individu sebelum individu berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit, atau bisa pencegahan atau penggunaan fasilitas kesehatan. Dari definisi ini dimasukkan dalam judul seperti apa? Ada penerapan health model untuk keputusan keluarga dari mana? Untuk pertimbangan individu ini tadi Bu. Keputusan keluarga untuk melakukan kunjungan puskesmas mewakili kalimat penggunaan fasilitas kesehatan dalam penanganan dini dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever berarti terkait dengan penyakit ya di sini. Makanya penyakitnya ada persist susceptibility, persist severity, terkait dengan apa yang dirasakan oleh orang terkait dengan penyakit yang dialami. Lalu kalau dia mau ke dokter, hambatannya apa, dan setelah dia mau ke dokter, manfaat yang dirasakan apa. Itu proses berpikirnya seperti itu Bu. Jadi apakah telemedicine adalah menjadi bagian dari health belief model? Mungkin terkait dengan harus ada penyakitnya Bapak Ibu. Nah, Bu Tanti, jadi faktor apa yang mendukung atau menghambat
penggunaan telemedicine dalam pengatasan penyakit apa. Itu menjadi judul yang lebih komplit gitu. Jadi penggunaan health belief model sebagai sarana untuk penggunaan telemedicine mengatasi penyakit tertentu. Lah itu bisa Bu kalau menjadi memakai ini, proses berpikir ini begitu. Jadi ini diuraikan satu-satu Bu. Ini kalimat-kalimat ini ada pertimbangan individu. Sebelum individu berperilaku sehat, berarti harus ada penyakitnya dong, kan gitu. Nah, untuk dia pertimbangan individu dilakukan melalui health belief model. Bagaimana dia merasakan perceived sustainability dan perceived severity-nya, lalu perceived barrier dan perceived benefit-nya. Gitu, Bu Tanti. Apakah bisa membantu, Bu? Iya, Pak. Jadi ada gambaran. Jadi telemedicine-nya nggak boleh berhenti di telemedicine. Untuk mengatasi apa? Jadi seseorang menggunakan telemedicine untuk mengatasi penyakit itu. Gitu loh. Jadi health belief modelnya terkait gitu. Dia merasakan apa sih? Lalu keparahannya seperti apa? Terus kenapa dia nggak mau ke dokter langsung? Kan gitu. Kenapa dia memakai telemedicine? Manfaatnya apa? Nah, itu health belief model. Oh Gitu. iya. Bisa bayangkan ya, Bu? Ya bisa Pak. Tapi kalau misalkan saya balik Pak, kalau saya pengen judul saya itu tidak ada nama penyakitnya, cuma pengen ngelihat faktor-faktor yang menghambat sama pendukung masyarakat dalam melakukan telemedicine, itu sebetulnya butuh teori perilaku nggak Pak? Ya semuanya kalau nggak butuh, Ibu create-nya kuesioner apa dari mana, Bu? Ibu create-nya kuesioner faktor yang mendukung dan menghambat dari mana dasarnya berpikir? Ya. Ayo dasarnya berpikir kalau bisa dicari enggak apa-apa sih Bu. Ibu mencari sendiri something new juga boleh sebetulnya. Tapi dengan adanya teori-teori yang sudah ada itu membantu kita untuk memastikan tidak ada yang keliru, Bu. Tidak ada yang keliru dalam sesuatu yang akan kita ukur. Kan instrumen kita nanti harus valid ya. Valid itu adalah mengukur sesuatu yang harus diukur. Nah, mengukur untuk sesuatu yang diukur itu akan lebih mudah kalau ada background teorinya. Karena teori itu walau bagaimanapun kan sudah sudah dikenal misalnya beberapa waktu lalu diuji dengan berbagai penelitian dan kalau dia tetap bertahan berarti itu menjadi sebuah teori kan seperti itu. Tapi seandainya Ibu tidak bisa nge-mix, tidak bisa hanya di satu teori tapi mau mix menggabungkan dua teori itu juga boleh, Bu. Tapi menurut saya terlalu berat untuk level S2 ini. Kalau Ibu mau menggabungkan dua teori nanti di S3 saja. Jadi kalau S2 cukup mengambil dari satu teori tertentu itu sudah boleh. Kalau misalnya teori tertentu Ibu tidak memperoleh, Ibu harus menstatementkan bahwa tidak ada teori yang cocok gitu loh. Nggak ada teori yang cocok untuk menjelaskan ini sehingga kita create something new lah. Create something new itu bisa kalau Ibu bisa mensintesis banyak informasi yang bertebaran dan Ibu jadikan satu dan Ibu memiliki reasoning yang kuat untuk saya memakai ini karena ini. Nah, itu yang tidak mudah Bu sebetulnya. Bu Tanti. Iya Pak. Gitu, Jadi Bu. kalau misalkan saya pengen pakai health belief model, ya udah saya tambahin COVID-19 gitu ya. Kalau ditambahin COVID-19, apakah itu kira-kira 1 tahun lagi kalau dipublikasi masih menarik nggak? Nah, itu aja. Enggak, Pak. Sebetulnya saya ngambil pengen meneliti ini itu kan karena berefek dari kemarin ya Pak, pas COVID-19 itu kan banyak ada beberapa sebetulnya Kemenkes itu kan mengeluarkan fasilitas untuk pengobatan gratis, terus isoman gratis, tapi tidak banyak masyarakat mengetahui hal itu, makanya masih banyak yang berbondong-bondong nyari antivirus ke apotik gitu. Ya, jadi jangan disebut pandemi tapi pasca pandemi loh, Bu. Kalau pakai pasca pandemi menarik, masih menarik. Kita anggap pandemi itu sudah pada titik di mana sudah akan berakhir, maka telemedicine yang sudah dipakai sejak pada masa pandemi ini menemukan momentum untuk menjadi digunakan lebih bagus. Dari sisi health belief model, orang yang sakit seperti apa yang akan datang untuk menggunakan telemedicine. Gitu loh Bu ceritanya. Paham ya?
Paham, Pak. Nah, kalau sudah di itu ya, atau Ibu mau pakai sosial kognitif ya nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau sosial kognitif tadi kan intinya adalah, sebentar saya buka. Sosial kognitif tadi intinya adalah bagaimana orang dipengaruhi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Itu contohnya kan begitu. Jadi bagaimana orang dipengaruhi dan pengaruhnya bagi lingkungan. Jadi orang menggunakan telemedicine itu karena apa? Apakah karena dia tahu bahwa itu pengaruhnya bagus, atau dia sudah punya pengalaman sebelumnya, atau dia dikandani tetangganya sebagai itu orang lain, atau lingkungan sehari-hari dia yang memicu penggunaan telemedicine. Itu kalau dari sosial kognitif. Sehingga dari gabungan itu orang lain, dan environment lingkungan itu membuat seseorang bertindak untuk menggunakan telemedicine. Itu kalau dari sosial kognitif, Bu. Oh iya, kayaknya ini lebih cocok, Pak, yang sosial Oh ya, kognitif. monggo manut saja. Kalau Ibu nggak mau pakai kata penyakit, dari sosial kognitif, monggo itu menjadi, nanti Ibu menerjemahkan personal capability itu apa, lalu kemudian environmental factor itu apa, lalu behavior yang dari orang lain itu apa. Itu sesuatu yang Ibu harus pelajari betul, sehingga Ibu nanti bisa membuat kerangka teori yang mengarah ke sana. Jadi orang yang menggunakan telemedicine itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, orang lain, dan environment. Nah, seperti apa pengaruhnya masing-masing pada orang itu, orang lain, atau lingkungan itu untuk membentuk sebuah kesatuan. Apakah mereka ketiganya saling memperkuat, atau hanya lebih karena lingkungan, atau apa, itu nanti bisa dicarikan model analisisnya, Bu, seperti itu. Iya, Pak. Sudah punya bayangan ya? Ada, Pak. Tadi soalnya saya nggak pengen pakai penyakit karena itu sebetulnya saya pengennya tuh sebetulnya ke depan itu kan telemedicine juga kayaknya masih penting gitu, Pak. Siapa tahu ada COVID yang lain gitu kan, bukan COVID, mungkin ada penyakit baru Ya lagi boleh. gitu kan. Boleh lah, itu kan menjadi dasar Ibu nanti untuk Ya. mengapa tidak memakai kata penyakit, dan itu mana dicari. Kan tadi dari 4 itu ada social cognitive, health theory, atau teori plan behavior, mana yang kira-kira paling cocok. Masih banyak Bu teori yang lain sebetulnya, tapi ini yang paling banyak dipakai. Kalau mau pakai social cognitive juga nggak apa-apa. Cuma nanti perhatikan betul, makanya pelajari betul social cognitive itu apa, supaya menjadi tahu. Jadi kan bagaimana orang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan lah. Penggunaan telemedicine itu bagaimana orang dipengaruhi dan bagaimana mempengaruhi orang lain adalah sesuatu hal yang mungkin harus dikejar untuk ke arah sana, begitu. Iya. Gitu, Bu Tanti. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Baik, terima Jadi kasih lebih mengerti. Ya, tantangannya tapi lebih berat. Kan begitu kan? Ya, Ya. memang saya harus banyak baca, Pak. Pembacaannya Betul. literaturnya masih kurang. Jadi jangan hanya membaca telemedicine-nya saja. Telemedicine-nya kan kontennya, tapi bagaimana seseorang menggunakan telemedicine itu adalah terkait dengan perilaku. Nanti seperti itu. Nah, makanya teori-teori perilakunya yang harus dilihat. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Monggo silakan yang lain. Gimana? Ada pertanyaan kah? Sudah mulai cukup paham? Bu Iva bagaimana? Apakah sudah menjadi cukup paham terkait dengan materinya sendiri yang akan diangkat menjadi proposal? Iya, Pak. Jadi izin bertanya, Pak, untuk memastikan, saya kan bingung perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep. Jadi nanti kalau kerangka teori itu rangkuman dari semua yang kita baca itu digambarkan dalam kerangka teori, termasuk dari teori perilaku tadi, gitu nggak, Pak? Kalau mengacu pada teori perilaku tertentu, ya oke. Jadi nanti semua digambarkan dalam kerangka teori. Lalu di kerangka konsepnya, di mana kita sampai di mana kita meneliti untuk sesuai dengan teori tadi, gitu nggak, Pak? Jadi kerangka teorinya kan besar, Bu. Nah, Ibu ini mengambil di bagian mana yang akan diteliti. Contohnya tadi yang punya Bu Ika aja, MTM, Self Management Behavior, dan Outcome Clinic. Itu menjadi kerangka teori. Tapi kerangka konsepnya Bu
Bu Ika kalau menulisnya MTM terlalu besar. Karena MTM kan ada A, B, C, D, E tadi. Nah, yang mau diteliti Bu Ika yang mana? Mungkin Bu Ika mengarahnya pada hanya poin D saja, maka MTM-nya yang bagian D saja. Nah, kalau kerangka teorinya kan MTM itu banyak, ada 5 poin tadi. Nah, yang diambil hanya yang D. Outcome klinik ya hanya 1. Kalau self-management behavior, ya yang mau diteliti self-management itu yang apa? Self-management behavior-nya. Apakah sikapnya saja, ataukah normatif normnya, ataukah perceived control barrier-nya itu menjadi sesuatu, ataukah itu akan menyumbang semuanya pada outcome klinik atau tidak. Karena kan subjektif norm, attitude, sama apa tadi, perceived PBC tadi kan menyumbang pada intensi behavior sama perilaku behavior untuk apa namanya memanage dirinya terhadap penyakit atau obatnya toh. Nah, itu apakah itu akan menuju ke outcome klinik? Apakah ya atau tidak? Makanya Bu Ika tadi menggambarkan sebagai mediator. Nah, sebagai mediator itu bisa ya mengarah pada variabel terikat, menunjang terjadinya variabel terikat, atau tidak sepenuhnya juga bisa. Makanya mana yang akan diteliti untuk menuju ke sana, itu yang tadi yang mau disampaikan di situ. Jadi ini self-management behavior-nya ada modifikasi terhadap TPB-nya, itu tidak mengarah pada intensinya, tapi mengarah pada outcome klinik. Begitu. Gitu Bu Iva. Jadi memang bagian. Jadi kerangka konsep itu adalah variabel-variabel yang diukur. MTM tadi terlalu besar, tapi ke arah kalau misalnya ke arah dokumentasinya itu seperti apa, outcome klinik seperti apa, self management behavior itu seperti apa. Jadi kalau kerangka konsep itu sudah ada definisi operasionalnya, tapi kalau kerangka teori itu masih besar sekali dan menjadi apa namanya sumber bacaan dari peneliti. Begitu Bu Iva. Nggih, Pak. Sudah ada bayangan, Pak. Oke. Terima Pak kasih, Eka, Pak. bagaimana Pak Eka? Gimana Pak Eka? Sudah siapkah dengan Pak Eka ngasih judul baru apa ya? Iya Pak, Tentang apa ya? mengenai ini Pak, persepsi terhadap persepsi efek samping terhadap penggunaan obat-obat selama masa pandemi Pak. Apa? Persepsi apa? Persepsi efek samping penggunaan obat-obat pada masa pandemi. Obat apa? Obatnya obat apa? Iya, obat-obat COVID Pak. Iya, karena banyak obat-obat COVID yang digunakan itu mungkin tidak dilaporkan efek sampingnya gitu, hanya dirasakan. Ada juga orang-orang yang mungkin menggunakan karena saat itu kan banyak yang trial and error ya Pak. Misalnya dikatakan kloroquine bisa digunakan sebagai obat gitu, banyak orang-orang membeli gitu misalnya. Kemudian obat HIV yang dibagikan di puskesmas atau di rumah sakit yang diberikan itu kan apa namanya trial and error juga. Selain itu juga ada banyak sih obat-obat lain, misalnya vitamin C dosis tinggi. Itu persepsi efek sampingnya dinilai pakai apa? Persepsi masyarakat dinilainya gimana ya? Nah itu. Dengan kuesioner kayak gitu ya Pak. Dengan kuesioner kayak gitu ya Pak. Bisa ya? Ya kuesionernya mengacu apa? Pada Naranjo, monitoring efek samping obat pakai kuesioner Naranjo itu atau apa? Kan harus ada apa background teorinya. Kalau pakai Naranjo atau pakai apa? Menurut pakai apa? Belum ada bayangan sih nah, Pak. Itu yang harus dicari. Jadi persepsi efek sampingnya itu seperti apa? Persepsi efek samping itu yang menilai adalah tenaga kesehatan, misalnya dokter atau apoteker yang menanyai pasien tersebut. Jadi dasarnya harus seperti misalnya Naranjo, atau misalnya persepsi dari orang tersebut. Nah, kalau persepsi dari orang tersebut, nah itu yang masih harus dicari. Dia mau pakai apa? Mau pakai persepsi efek samping apa yang dia rasakan? Dia apakah dia merasakan ketidaknyamanan, rasa sakit atau apa? Nah, itu yang harus dicari, teori yang paling dekat apa untuk bisa seperti itu. Oh ya, siap Pak, betul Pak. Mungkin arahnya lebih ke pribadi pasien sih Pak, karena ingin menggali hal yang belum tergali gitu Pak. Di samping memang kalau efek samping
yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan, maksudnya yang diamati gitu dengan entah dengan laporan pasien atau tidak dengan laporan pasien itu kan ya menurut saya pribadi gitu, pendapat pribadi saya agak kurang gitu. Kalau kita menggali apakah memang benar ada fenomena tersebut gitu. Oh, begitu. Ya, nanti coba diwujudkan dulu dalam sebuah tulisan ya. Saya belum bisa memberikan komentar karena ini kan sifatnya spontan ya. Memang harus dibuktikan dulu dalam sebuah tulisan yang dimaksud Pak Eka itu apa. Jadi makanya tadi persepsi efek samping ya, persepsi efek samping obat pada masa pandemi. Maka yang melakukan persepsi itu siapa, itu yang penting untuk dipelajari lebih jauh ya. Apakah lalu yang melakukan persepsi itu siapa dan atas dasar apa persepsi itu dikatakan gitu ya. Oh, persepsi saya dia mengalami efek samping, itu persepsi saya. Saya itu siapa? Saya sebagai tenaga kesehatan atau saya sebagai penerima layanan kan begitu kan, ada dua kan seperti itu. Nah, kalau penerima layanan, apakah misalnya saya mengalami persepsi efek samping, saya tidak menganggap kok karena saya mendapat informasi dari internet bahwa itu bukan efek samping, atau saya mendapatkan dari tetangga itu bukan efek samping, atau seperti apa. Jadi kan dia mendapatkan persepsi itu kan bisa dari sumber informasi lain. Kalau dari kognitif itu environment-nya, jadi lingkungan sekitarnya yang membuat dia itu menjadi yakin ya, menjadi yakin bahwa menjadi yakin bahwa itu bukan efek samping. Mungkin bisa dilihat dari teori kepatuhan ya. Teori kepatuhan itu kan belief, percaya, menerima, dan melakukan. Itu konsep dari teori kepatuhan itu. Jadi kalau dia itu tidak percaya bahwa itu efek samping, maka kalau jadi tidak percaya, maka ya mungkin dia akan tetap meneruskan pengobatan itu karena dia tidak mempercayai bahwa itu efek samping. Kalau dari sisi tenaga kesehatan itu efek samping misalnya, sehingga perlu dilaporkan atau perlu dihentikan obatnya. Itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan ketidaksamaan persepsi dari tenaga kesehatan dan penerima layanan. Kalau memang itu misalkan ada, maka solusinya apa? Nah, itu bisa menjadi sebuah riset, itu mungkin juga bisa. Gitu Pak Eka. Siapa? Terima kasih banyak Pak masukannya Pak. Gitu ya, kira-kira ya. Tapi nanti tolong dilihat teorinya ya. Iya, mungkin bisa saya persempit nanti ya Pak. Mungkin kalau agar tidak menyentuh tenaga kesehatan gitu, mungkin ke arah sama medikasinya gitu ya Pak ya. Soalnya kan kayak misalnya penggunaan kloroquine kemarin kan banyak diborong besar-besaran misalnya kayak gitu. Tapi saya tidak mengacu kepada salah satu obat nggak apa-apa ya Pak. Nah, kalau mengacu pada swamedikasi harus dilihat Permenkes tentang swamedikasi. Iya Pak. Nah, swamedikasi sebagai perilaku, berarti perilaku seorang untuk melakukan pengobatan sendiri, dia membeli obat yang sebetulnya bukan level swamedikasi kan bisa juga kan? Ya kan? Iya Pak. Iya kan? Nah itu. Iya, kayak kloroquine itu harus Jadi menurut dia melakukan swamedikasi. Tapi kalau dia melakukan swamedikasi dengan menggunakan obat yang bukan kategori obat bebas terbatas, OWA atau jamu misalnya gitu, ya itu kan sesuatu yang malah tidak bisa disebut sebagai swamedikasi. Oke, siap Pak. Nah, itu harus dipertimbangkan Pak Eka, karena antara realita di lapangan dengan proses saintifik akademik nanti akan berbenturan kalau dari sisi itu nanti seperti itu. Betul Pak. Siap. Bisa bayangkan ya Pak Eka ya? Bisa Pak. Siap. Oke, baik. Oke, stop dulu. Bu Ketua Kelas, Bu Nova gimana? Kalau dari saya semakin semangat untuk melakukan literatur review, Pak. Mantap. Gimana? Masih ada yang bingung kah? Disampaikan aja. Sebenarnya mungkin masalah kalau kendala dari saya meluangkan waktunya itu sih Pak. Tapi sekarang harus lebih semangat untuk meluangkan waktu 1 jam sehari, lalu nanti membaca, dituliskan. Sebenarnya untuk referensi itu saya sudah
banyak download Pak. Cuma ya itu untuk Membacanya. menuangkan dalam literatur review, nah itu yang saya masih kendalanya di situ, dan itu kan di saya ya kendalanya Pak. Iya, Sebenarnya betul. itu saja. Literatur Jadi, review juga punya tata cara untuk menulis sih. Nanti kalau membaca literatur review kan kita mungkin punya 200 paper yang kita baca. Lalu setelah diinklusi eksklusi mungkin hanya 20 yang akan kita review. Itu bisa jadi, tapi itu harus dibuktikan dengan proses sistematik reviewnya itu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa membaca 200, terus kemudian diinklusi dan eksklusi, nanti mungkin ketemunya hanya 20 yang memenuhi syarat dari sesuai judul. Nah, di situ yang direview baru 20 itu. Gitu, Bu Nova. Jadi prinsipnya kalau mau literatur review membaca sebanyak mungkin yang jadi pakai kata kunci apa untuk bisa masuk menjadi searching jurnalnya, lalu mulai dibaca satu persatu, mana yang lalu exclude-nya karena apa dan sebagainya gitu. Lalu mencari informasi jurnalnya di website mana saja itu juga harus ditulis misalnya seperti itu. Itu menjadi cara. Jadi mencarinya di mana, jumlahnya berapa, setelah dibaca yang di-exclude berapa, alasannya exclude apa, terus yang diterima berapa, alasannya apa, lalu yang direview yang inklusi itu. Itu cara berpikir sederhananya itu. Oh iya. Ya Pak, ya. Sementara itu dulu sih Pak. Oke, ya sementara itu dulu ya. Ya. Bu Emi, monggo Ibu. Iya Pak. Gimana Bu? Saya pusing ganti. Pusing ya pasti. Saya yakin pusing. Kenapa? Ya kan kemarin belum ketemu gapnya itu loh Pak. Terus saya sekarang ganti judulnya. Apa sekarang? Sekarang hubungan antara penggunaan kosmetika pada remaja terhadap terjadinya akne vulgaris di klinik kecantikan. Jadi hubungan ya. Iya Pak. Gimana Pak? Makanya saya belum beranjak ke bab 2, saya nunggu koreksi dari Bapak untuk bab 1-nya supaya ini kan ada gapnya Pak. Nah, ada hubungannya. Gapnya apa? Ya gapnya kan nanti saya melihat, saya membaca dari beberapa literatur ada yang mengatakan kosmetik itu nggak menyebabkan jerawat. Tapi ada juga yang mengatakan jurnal yang lain menyebabkan jerawat. Nah, itu kan juga harapan saya akan meneliti dari remaja usia 14 sampai 25. Nah, terus nanti saya akan lihat di situ customer saya yang di klinik, terus produk-produk apa saja yang diresepkan oleh dokter. Kemudian before-nya istilahnya kenapa sih dia datang ke klinik, karena kan adanya jerawat. Terus perilaku apa sih yang mempengaruhi dia akhirnya datang ke klinik? Apakah karena kosmetik yang dia gunakan sebelumnya? Seperti itu sih Pak. Oke. Ya lumayan ya. Lebih bagus dari yang kemarin ya, yang akne ya. Ya, ada gapnya gitu loh Pak. Ada gapnya. Jadi apa mau judulnya apa Bu? Ulang lagi, hubungan apa Bu? Hubungan antara penggunaan kosmetik pada remaja terhadap terjadinya akne vulgaris di klinik kecantikan. Saya ada variabel bebasnya, sudah ada variabel intensifnya apa Pak yang mempengaruhi, kemudian Oke. Cara berpikirnya gini aja Bu, saya nanti teorinya dicari ya. Jadi hubungan antara apa Bu, mau penggunaan kosmetika pada remaja ya. Nah, penggunaan kosmetika pada remaja nanti misalnya bisa ditelusur entah dengan kuantitatif atau kualitatif, apa saja sih produk yang dipakai itu apa saja, dan informasi itu diperoleh dari mana, entah dari internet atau dari orang dan sebagainya, apakah membelinya di mana, terus kemudian mengapa membeli itu, dan bagaimana cara menggunakan. Itu paling tidak dimensi-dimensi yang bisa digali untuk menjadi mengapa suatu produk itu dipilih. Jadi dari apa, terus tahu dari mana, kemudian mengapa dipilih dan bagaimana cara menggunakan. Nah, dari situ lalu dan apakah ada dampak yang terjadi, misalnya dampaknya
kulit jadi merah atau jadi punya akne dan sebagainya. Lalu dia di situ mencari pertolongan kesehatan pada orang lain toh, pada datang ke klinik. Maksudmu gitu toh, Bu Emi? Betulkah begitu? Nah, berarti itu makanya kan seek role behavior masuknya. Jadi seek role behavior bagaimana seseorang merasa mendapatkan sesuatu yang dampak negatif dari penggunaan suatu obat sehingga dia datang ke layanan kesehatan. Lalu apa yang mempengaruhi keputusan itu? Itu dia datang itu pakai health belief model bisa, Bu, menurut saya. Pakai health belief model bisa. Health belief model ya, Pak. Bukan suami dikasih ya, Pak, malahan ya, Pak. Bukan apa? Apa pakainya ya, apa ya istilahnya suami dikasih tadi? Oh, teori social medikasi itu masuk dalam teori plan behavior. Kalau teori plan behavior berarti sikap normative form sama perceived control barrier. Oh, itu bisa juga pakai teori of plan behavior, bisa. Bisa. Tapi kan itu menunjukkan perilaku dia dalam menggunakan obat jerawat. Ibu kan melakukan hubungan antara penggunaan kosmetik dengan kunjungan dengan penggunaan kosmetik. Dari penggunaan kosmetik itu apakah memang benar menyebabkan jerawat gitu loh, Pak? Ora, judulmu apa? Hubungan penggunaan kosmetik pada remaja terhadap akne vulgaris di klinik kecantikan. Terhadap akne vulgaris? Terhadap timbulnya akne vulgaris toh? Oh iya, terhadap timbulnya, iya Pak. Oke, kalau terhadap timbulnya tadi tibone ke Bu, health belief model, kerentanan yang dirasakan, severity-nya, lalu bariernya, lalu manfaat yang dirasakan. Kalau ke TPB-nya kan TPB kan intensinya beda, Bu. Beda. Coba pelajari lagi nanti health belief model kan dia mendapatkan, oh saya pakai kosmetik, tapi kok saya wajah saya jadi rusak ya. Jadi nggak cantik ini saya, tapi saya mau ke dokter malu. Apa yang membuat saya menjadi tidak malu? Oh, saya berani ke dokter nih karena ada orang yang menyarankan saya pergi ke dokter. Oh, ternyata ke dokter bener ya. Saya mendapat manfaat sehingga wajah saya jadi cantik lagi. Itu health belief model, Bu. Gitu. Tapi kalau mau pakai TBB, Ibu harus geser dikit cara berpikirnya nanti. Tapi saya belum bisa menyarankan untuk saat ini karena saya juga ngomongnya spontan saja ini tadi seperti itu. Iya Pak, sambil nanti coba saya tuliskan dulu. Nah nanti arahnya kemana, masuknya kemana, nanti mohon bantuan Pak. Okay. Kalau bayangan saya, apakah kosmetik itu bisa mempengaruhi jerawat, istilahnya seperti itu. Kalau kosmetik mempengaruhi jerawat itu nanti jawabannya terlalu sederhana. Kalau kita arahkan pada teori tadi, apakah penggunaan kosmetika di pasaran yang dibeli secara bebas itu mempengaruhi kunjungan ke klinik atau mempengaruhi keputusan untuk mencari layanan ke klinik itu pakai health belief. Oh iya, berarti agak sedikit berbeda dengan apa yang saya pikirkan ya Pak. Iya, kalau mikirnya kan satu jadi satu toh, kan gitu toh, mikirmu gitu. Enggak bisa kalau social thinking nggak bisa begitu. Namanya aja social thinking. Social itu pasti adalah sesuatu yang lebih luas dari sesuatu yang hanya satu versus satu, kan begitu. Gitu, Bu Emi. Oke, siapa? Coba saya tuliskan dulu ya Pak. Nanti saya sambil revisi ya bab 2-nya. Ya, sudah punya bayangan toh, bisa mulai membayangkan toh? Iya Pak, sambil saya cari literatur tambahannya Pak. Oke, jelas kalau itu. Karena yang kemarin kan jadi agak sedikit berbeda. Saya jauh. Sebenarnya dari penelitiannya Mbak kakak kelas sih Pak. Kalau dia dengan penggunaan kosmetik ABC itu, tapi tidak ada hubungannya dengan jerawat sih, tetapi lebih ke penggunaan kosmetik itu aja. Terus saya coba arahkan apakah itu menyebabkan jerawat. Ya udah. Yang penting kalau ketemu research gap-nya itu bisa masuk. Tapi kalau cuman melanjutkan saran itu nanti nggak kuat nanti untuk untuk ujian level ini nggak. Iya, benar Pak. Kalau ini udah ada gap-nya ya Pak, sepertinya ya Pak. Ya dikaji dulu dari teorinya, ketok enggak nanti gap-nya. Saya enggak berani ngomong. Ya. Tapi sudah mulai kelihatan. Ya.
Pak. Ya, Baik, oke. Pak. Makasih, Sip. Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk sharingnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Bu Ika mau tanya nggak tadi Bu Ika? Bu Ika wes ya? Bu Ika sudah belum? Oh, tadi sudah tak kejadiin contoh ya? Bu Ika udah oke toh? Sudah punya bayangan toh? Sudah Pak, tapi Tapi apa? dengan judul saya itu kan perlu nggak direvisi kayak tadi Pak Yusuf Ngentiko yang misal kalau yang judul yang sekarang itu kan berarti variabel Y-nya kan 2, yang self management dengan outcome kliniknya. Variabel Y-nya cuma 1, outcome klinik. Karena di judul itu kan dan gitu Pak, saya menyebutnya. Oh, ya. Oke. Kalau ini jadi pengaruh MTM terhadap outcome klinik dengan self management sebagai mediator, bisa nggak ya? Atau gimana? Oh, malah mumet nanti gawe ini. Malah mumet nanti. Malah pusing nanti. Pakai itu aja nggak apa-apa berarti? Ya, saya belum bisa. Nanti judul itu belakangan Bu. Nanti anunya aja. Bab 1, bab 2-nya dibuat dulu. Nanti judulnya dibuat sesuai dengan itu sambil melihat contoh-contoh publikasi yang sudah pernah ada. Itu menjadi acuan untuk pembuatan judul. Gitu. Jadi judul-judul yang sudah dibaca Bu Ika kan bisa terus diapakan jadi referensi toh. Oh, kalau seperti ini judulnya ini, seperti ini judulnya inilah. Kalau punya saya judulnya apa kan gitu. Gitu Bu. Toh? Jadi kalau publikasi ini kok judulnya ini, kalau publikasi itu judulnya kok itu. Lah kalau riset saya segede ini judulnya apa kan gitu. Kan publikasi itu pasti lebih kecil dari riset kan. Pasti lebih kecil. Riset panjenengan pasti lebih besar lah. Lalu judulnya apa ya? Nah itu kan bisa dikaji dari berbagai informasi yang timbul dari publikasi-publikasi tersebut. Gitu Bu Ika. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya untuk kesulitan-kesulitan untuk hari ini misalnya begitu. Oke. Apakah masih